Setelah sekian lama, gue akhirnya nonton anime Granblue yang kata orang lucu banget. Apakah anime ini beneran lucu atau ternyata garing? Langsung aja, mari kita bahas. Pertama-tama, gue bakal disclaimer sesuatu yang harusnya tidak perlu didisclaimerkan, yaitu yang namanya lucu atau tidak adalah hal yang sangat subjektif karena berhubungan dengan perkara selera. Jadi bisa saja apa yang gue anggap lucu tidak lucu buat orang lain, dan begitu pula sebaliknya, apa yang gue anggap tidak lucu ternyata lucu buat orang lain. Nah, ngomongin anime Granblue, gue pertama kali tahu anime ini ketika masih kuliah, dan teman gue merekomendasikan Granblue karena katanya anime ini lucu banget. Tapi karena saat itu gue udah malas nonton anime, jadinya gue nggak pernah tertarik untuk nonton Granblue. Beberapa tahun pun berlalu dan nama Granblue muncul kembali ketika gua udah ngejalanin channel Megane Sensei. Kalau tidak salah, gua pernah ngomong kalau anime komedi paling lucu buat gua adalah Azumanga Daioh, dan sampai saat ini masih tetap tidak berubah. Nah, saat itu banyak banget yang komen kalau Granblue adalah anime terlucu buat mereka. Karena hal ini, gua pun makin penasaran dengan judul Granblue dan gua coba baca versi manganya karena gua masih belum ada niatan untuk nonton animenya. Kalau nggak salah ingat ya, gue cuma baca 10 chapter pertama Granblue dan gue merasa tidak cocok dengan komedinya. Karena sepanjang chapter yang gue baca, isinya cuma abang-abang tidak pakai baju. Waktu pun berlalu, dan salah satu sultan di channel ini yaitu Bocah Ajaib mulai sering nge-spam media share yang isinya cuplikan Granblue waktu scene vodka. Dan barang ini ngebuat gue makin penasaran dengan Granblue. Lalu akhirnya, setelah sekian lama, gue pun nonton versi anime Granblue dan inilah pendapat gue. Buat yang nggak tahu, Granblue adalah anime komedi tentang seorang pria bernama Iori yang pindah ke kota pesisir karena dia ingin kuliah di sana. Dan selama di sana, Iori numpang tinggal di rumah pamannya yang punya toko diving bernama Granblue. Lalu ketika masuk ke dalam toko, Iori malah melihat sekelompok pria tanpa busana yang lagi mabok-mabokan. Tidak percaya dengan apa yang dia lihat, Iori pun mencoba kabur dan ingin segera pulang. Tapi dia malah dikejar sama dua orang tidak pakai baju yang ternyata adalah kakak tingkat di kampusnya. Dan dia pun dipaksa untuk gabung dengan klub diving mereka. Kurang lebih seperti itu premis awal anime Granblue. Kalau gue persimpel, intinya Granblue adalah anime tentang abang-abang tidak pakai baju, tukang mabok, suka teriak sana-sini, dan kebetulan di anime ini ada scene divingnya. Malahan ya, saking banyaknya scene tidak pakai baju, scene divingnya jadi terasa seperti selipan doang. Kesannya Granblue lebih seperti anime komedi yang ada scene divingnya daripada anime tentang klub diving yang ada komedinya. Kalau kalian beneran nyari anime tentang diving, gue sangat menyarankan kalian untuk nonton anime santai judulnya Amanchu. Tapi kalau kalian nyari komedi, barulah nonton anime ini. Nah, karena scene divingnya terasa cuma selipan doang, jadinya tidak banyak yang bisa gua bahas untuk bagian ini. Tapi kalau mau dibilang, salah satu daya tarik dari scene diving di anime adalah bagaimana anime itu menggambarkan pemandangan bawah laut yang sangat indah. Kalau ngomongin hal ini, Amanchu jauh lebih sukses menggambarkan keindahan bawah laut daripada Granblue. Karena secara visual, anime Granblue memang tidak terlalu bagus. Makanya gua lebih merekomendasikan Amanchu kalau kalian pengen nonton anime tentang diving. Tapi, ayolah, mana ada orang yang nonton Granblue dan berharap scene diving yang cantik. Satu-satunya yang diharapkan dari anime ini adalah komedinya. Nah, buat gua, komedinya Granblue banyak yang meleset, terutama di bagian komedi dewasanya. Contoh di episode 8, Iori dan rombongannya mencoba mengganggu salah satu temannya yang lagi mau begituan, dan mereka melakukan berbagai macam cara yang harusnya terlihat lucu. Tapi sayang, gua nggak cocok dengan tipe komedi semacam ini, dan gua sama sekali tidak ketawa. Contoh lainnya ada di episode 5, di mana Iori dan rombongannya lagi ikut mixer buat nyari cewek, dan tujuan mereka cuma satu, yaitu cari cewek cantik, entah buat dijadiin pacar atau diajak tidur. Selama gua nonton bagian ini, tidak ada satupun momen yang terasa lucu buat gua. Yang ada gua malah enek ngelihat mereka mati-matian rebutan cewek cantik. Rasanya gua kayak lagi ngeliat komedi Sopo dan Jaro dari anime Shadow Garden. Karakter NPC yang dimunculin cuma buat pamer kemesuman doang. Tapi jelas, Sopo dan Jaro di Shadow Garden jauh lebih ampas daripada Iori dan rombongannya. Masih tentang komedi, kalau kalian pernah nonton anime Asobi Asobase, kalian pasti familiar dengan tipe komedi di Granblue, terutama dari banyaknya scene wajah karakter dengan ekspresi super heboh sekaligus jelek. Dan wajah jelek ini jadi salah satu jokes yang paling sering anime ini gunakan. Nah, kalau jokes yang ini sih kadang kena dan kadang juga nggak kena. Contohnya, salah satu jokes yang menurut gue paling lucu ada di episode 2, ketika Nanaka ngomong kalau sudah 3 hari berlalu semenjak Iori pindah, tapi dia masih belum tahu di mana kamarnya. Mendengar kalimat itu, Iori pun baru sadar dan kita diperlihatkan muka jeleknya Iori. Scene muka jelek lain yang lucu ada di episode 3, ketika Iori bertemu dengan Azusa dan dia dikira homo. Kemudian terjadilah salah paham yang ngebuat mereka lebih dekat dan kita berkali-kali diperlihatkan muka jeleknya Iori yang tampak menderita. Buat gua ya, jokes muka jelek di Granblue masih bisa diterima dan masih lebih mending daripada Asobi Asobase. Malahan kalau mau dibilang, gua nggak kuat nonton Asobi Asobase karena ekspresi karakternya yang di mata gua malah terasa menjijikkan daripada lucu. Kemudian, selain muka jelek dan komedi dewasa, anime ini juga suka banget ngelepas baju karakternya sebagai bagian dari komedinya.
Barang ini sudah langsung kita temukan dari awal episode 1, bahkan sebelum opening animenya terputar. Yang menjadi pertanda kalau karakter tidak pakai baju adalah salah satu poin utama dari anime Grand Blue. Kalau kalian pernah nonton anime Zom 100, kalian pasti tahu karakter Kencho, abang-abang macho yang suka lepas baju karena dia pengen jadi komedian. Nah, sekarang bayangkan kalau dalam satu anime, semua karakter laki-lakinya kayak Kencho yang suka lepas baju sembarangan. Itulah Grand Blue. Saking seringnya mereka lepas baju, bahkan mereka sampai merasa aneh kalau pakai baju. Nah, scene tidak pakai baju ini sering banget dipadukan dengan scene mabok, di mana mereka akan selalu lepas baju ketika lagi mabok. Dan hebatnya, kombinasi mabok sambil tidak pakai baju ternyata lucu. Ada beberapa momen yang terasa sangat lucu sampai ngebuat gua ketawa lepas. Salah satu scene paling lucu ada di episode 1 ketika Iori diajak mabok sama kakak tingkatnya dan dia ngomong kalau besok dia harus ikut orientasi. Kakak tingkatnya pun janji kalau Iori tidak bakalan terlambat, dan benar saja, dia memang tidak terlambat ikut orientasi. Karena ketika sadar, Iori ternyata lagi ada di halaman kampus dalam keadaan tidak berbusana. Jadi selama 1 hari penuh, Iori di kampus cuma pakai boxer doang. Scene lain yang lucu juga ada di bagian ini, yaitu ketika Iori pertama kali bertemu dengan Kohei. Di sini mereka saling tatap-tatapan dan mereka tidak ingin saling berdekatan. Scene ini mau ngasih tahu kita kalau wibu ternyata sama anehnya dengan abang-abang yang ke kampus cuma model boxer doang. Scene lucu lainnya ada di episode 4, di mana Iori berhasil menang lomba dan dia harus naik ke atas panggung. Tapi masalahnya, karena saat itu dia masih mabok, jadinya dia ditaruh begitu saja di atas panggung dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tentu saja tidak pakai baju. Satu lagi komedi yang sering anime digunakan adalah teriak. Makin keras teriakan karakternya, maka makin lucu pula mereka. Harusnya sih begitu. Bahkan ya, saking seringnya mereka teriak, gue tuh sampai merasa risih. Dan kesannya, anime ini isinya cuma orang teriak doang. Salah satu episode yang paling banyak teriakannya ada di episode 5, terutama ketika Iori lagi ikut mixer. Sudah Iori sering banget teriak, ditambah Kohei yang juga suka banget teriak, dan 2 temannya lagi ikut-ikutan teriak, ngebuat episode itu terdengar sangat berisik di telinga gua. Dan tentu saja, seperti kebanyakan anime komedi pada umumnya, Grand Blue juga menggunakan unsur salah paham dan permainan kata sebagai komedi. Salah satu yang paling lucu ada di episode 7 dan 8. Di episode 7, klubnya Iori bertanding melawan klub tenis dan waktu gilirannya Chisa, mereka menyemangati Chisa dengan bersorak nice body yang merefer ke performa pasangan Chisa dan Aina. Tapi yang geblek, orang-orang malah salah dengar dan mengira kalau ada cewek body bagus yang lagi main. Lalu setelah itu, kata nice body malah berubah menjadi nice body karena mereka mulai main ngincar badan. Dan tentu saja, hal ini ngebuat semua orang makin mengira kalau ada cewek body bagus yang lagi main. Lalu di episode 8, Iori dan Kohei lagi nyoba jadi bartender dan Aina pesan minuman bernama Screwdriver. Dan seperti namanya, mereka beneran ngasih Aina obeng dengan es batu. Nah, episode 8 ini jadi episode paling lucu sekaligus paling tidak lucu. Gua tidak bisa berhenti ketawa melihat tingkah laku Iori dan Kohei waktu mereka jadi bartender. Mulai dari permainan kata obeng, imajinasi liar Kohei waktu dengar nama Sex on the Beach, dan Kohei yang siapin minuman tapi selalu tumpah dan kena Iori. Tapi sayang, episode 8 juga bercerita tentang komedi dewasa yang gua sebutkan di awal. Dan bagi gua, bagian itu sama sekali tidak lucu. Gua malah kasihan loh ngelihat temannya diperlakukan seperti itu. Jadi kesimpulannya, apakah menurut gua anime Grand Blue lucu? Jawabannya iya, anime ini lucu, walaupun lebih banyak tidak lucunya. Selama gua nonton anime ini, gua lebih banyak tidak ketawanya. Mulai dari jokes lepas baju, jokes dewasa, dan juga jokes orang teriak. Tapi sekalinya lucu, anime Grand Blue berhasil ngebuat gua ketawa lepas. Sama kayak waktu gua nonton episode pertama Pacar 100. Meskipun momen lucunya bisa dihitung dengan jari. Sekarang kalau kita ngomongin soal visual, gua rasa visual bukanlah daya tarik anime ini. Jadi jangan terlalu berharap visual yang bagus karena gambar animenya terasa biasa banget. Tapi yang menarik, visual yang biasa ini justru cocok dengan gaya komedi anime Grand Blue yang suka banget nampilin wajah jelek. Sehingga transisi dari gambar normal ke gambar wajah jelek jadinya terkesan natural. Tidak seperti Asobi Asobase yang visual animenya mencoba terlihat imut tapi diselipkan dengan banyak gambar muka jelek. Mungkin ini yang jadi alasan kenapa gua merasa jijik ketika nonton Asobi Asobase. Masih tentang visual, ketika pertama kali nonton versi anime Grand Blue, gue seperti mendapatkan perasaan ketika pertama kali nonton anime dan Shikokose no Nichijou. Terutama ketika gue ngeliat wajahnya Kotobuki di episode 1 yang terasa kayak orang tua. Wajahnya dia tuh mengingatkan gue dengan salah satu karakter dari anime dan Shikokose yang juga punya muka tua padahal dia masih SMA. Gue lupa siapa nama karakternya, tapi kalau di My Anime List, namanya ditulis sebagai wakil presiden. Sedangkan mukanya Iori, kalau diperhatikan, mirip seperti karakter Shishigami Hiro dari anime Inuyashiki. Lalu kalau ngomongin musik, gua rasa tidak ada musik yang memorable di anime ini. Palingan yang kerasa bagus cuma lagu openingnya doang, terutama di bagian awalnya. Nah, lagu opening ini terasa semakin bagus di episode terakhirnya, dan gua puas nonton anime ini sampai tamat. Meskipun ada banyak momen yang terasa tidak lucu, tapi rasanya sangat menyenangkan melihat hubungan para karakter di anime ini.
Dari yang awalnya mereka cuma sekedar orang asing yang suka mabok sambil lepas baju, makin lama mereka terasa seperti teman dekat dengan hobi yang sama. Gue suka banget ngeliat scene di pertengahan episode 12 ketika mereka semua tiduran di atas kapal setelah capek ngediving seharian. Tidak peduli cewek atau cowok, tidak peduli tua atau muda, tidak peduli ganteng atau jelek, kurus atau gemuk, wibu atau waras, mereka semua hanyalah teman yang sama-sama suka ngediving. Kesimpulannya, gue sama sekali tidak menyesal nonton anime Grand Blue dan gue puas nonton anime ini. Meskipun secara komedi, gue lebih banyak tidak ketawanya daripada ketawanya. Tapi kalau saja anime ini dapat season 2-nya, gue pasti bakal nonton lagi. Nah, gimana pendapat kalian yang sudah pernah nonton anime Grand Blue? Apa kalian sama seperti gue yang risih dengan komedi dewasanya? Atau ternyata kalian justru menikmati setiap tetes komedi di anime ini? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.